Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita terkait ilmu usul fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang asal dari segala sesuatu. Menurut sebagian ulama, asal segala sesuatu adalah haram. Kalau datang dalil yang menghalalkan, baru dia jadi halal. Ya, segala sesuatu itu haram. Kalau ada dalil yang menghalalkan, baru hukumnya halal. Jadi gandum itu, kalau misalkan kita menemukan hal baru, kita tidak boleh apa-apakan, tidak boleh makan, tidak boleh apa-apakan, sebelum kita tahu dalil bahwasanya sesuatu itu adalah halal. Lain dengan sebagian ulama yang lain, asal dari segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Berarti nampak manci, misalkan nih orang tidak tahu dalil keharaman tikus, boleh dia makan tikus? Tidak dicari dalil halalnya doh, yang dicari dalil haramnya. Yang lain yang dicari dalil halalnya. Yang benar adalah segala sesuatu yang bermanfaat aslinya halal. Jadi sebagian ulama mengatakan segala sesuatu aslinya halal, maka yang kita cari adalah dalil yang mengharamkan. Sebagian ulama mengatakan segala sesuatu aslinya haram, maka yang kita cari adalah dalil yang menghalalkan. Tapi kalau ulama yang kuat, tafsil istilahnya didetailkan, tidak boleh generalisir. Jadi Pak, segala sesuatu yang bermanfaat aslinya halal, segala sesuatu yang bermudarat aslinya haram. Sesuatu yang bermanfaat kalau ada dalil yang mengharamkan baru dia jadi haram. Contohnya tua, babi, babi kan bermanfaat. Banyak manfaat babi itu. Lemak babi itu dulu dipakai orang untuk anti bocor kapal. Sudah dibuat kapal, anti bocor kapal itu dari lemak babi dulu. Ya, berarti aslinya halal. Datang dalil yang mengharamkan babi, tidak boleh pakai babi. Nah, itu bedanya. Jadi kalau sesuatu yang bermudarat itu aslinya haram. Kecuali ada dalil yang menghalalkan, tidak ada. Itu tidak ada. Sesuatu yang bermudarat itu haram saja. Tapi sesuatu yang bermanfaat ada kalanya diharamkan syariat. Ya, contohnya itu tadi nikah mut'ah kan bermanfaat. Orang merantau ke Jawa kontrak 4 bulan ya. Iya, nyo ada kebutuhan. Tapi untuk menikah semua duit di situ nak mungkin nyo akan pulang balik ke kampungnya contoh. Kalau dihitung-hitung manfaat mudarat akan, tetapi itu diharamkan oleh syariat. Ya sudah, tidak boleh. Itu contoh. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru namanya ta'arudul adillati, pertentangan dalil. Kalau ada dalil dua, bertentangan dua-duanya. Mana yang akan kita ambil? Itu ta'arud. Ta'arud itu artinya bertentangan. Al-adillah dalil-dalil. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Wa ammal adillatu, dan adapun dalil-dalil, fayuqaddamul jaliyyu minha 'alal khafiyyi, maka didahulukan yang jelas darinya dalil itu atas yang khafi yang tidak jelas, yang samar. Dalil yang jelas didahulukan daripada dalil yang kurang jelas. Apa contoh? Dalam Al-Quran surat An-Nisa 43, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Itu bertentangan dengan dalil hadis Nabi SAW yang mencium Siti Aisyah sebelum ke masjid. Kan bertentangan. Orang yang mengatakan bahwa bersentuhan suami istri itu tidak membatalkan wudu, dalilnya itu. Nabi mencium Siti Aisyah ketika beliau sebelum berangkat ke masjid.
Kemudian hadis Nabi SAW tahajud sampai menyentuh Siti Aisyah, saking kecilnya rumah beliau. Ada Nabi lanjut sholat, tidak Nabi batalkan sholat, kata orang. Tapi ini dalil khafi, masih samar. Kenapa samar? Karena yang disentuh Nabi ketika sholat malam itu belum tentu kulit Siti Aisyah. Boleh jadi adalah kaki yang berbalut selimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi SAW mencium Siti Aisyah itu juga ketika sampai di masjid, kan Nabi belum tentu langsung sholat. Boleh jadi Nabi wudhu lagi, baru sholat. Ya. Itu contoh samar dalil. Dalil ini masih butuh penjelasan tambahan. Maka kalau ada dalil yang jali, dalil yang jelas didahulukan daripada dalil yang khafi. Dia menjelaskan mana? Itu. Atau tentang ayat-ayat sifat juga, sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un, itu jelas dalil. Tapi kalau dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, yang Maha Penyayang, Ar-Rahman, Allah di atas arsy istawa. Apa arti istawa? Khafi, enggak tahu kita arti istawa. Maka itu enggak boleh kita jadikan sebagai dalil. Ya. Kemudian kita tinggalkan dalil yang jelas. Dalil yang jelas apa? Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya dari alam. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Nah, ini malah Allah pula dibuat bergantung kepada arsy, bertempat dengan arsy. Itu enggak boleh. Itu contoh. Nah, wa dzalika kadzahiri wal muawwali. Dan itu seperti dalil yang zahir wal muawwal, dan yang ditakwilkan. Ya, ada dalil zahir. Sama kita Ustaz. 137. Seperti dalil zahir dan dalil muawwal. Yang muawwal itu artinya dalil yang ditakwilkan. Lah ini contoh ya. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Itu maksudnya apa? Boleh jadi menyentuh, boleh jadi berhubungan badan. Mana yang lebih kuat? Menyentuh lah. Karena itu zahir. Sedangkan berhubungan badan itu sudah takwil. Takwil tuh, kan takwil. La mastumun nisa. Jadi dahulukan yang zahir daripada yang ditakwil. Fa yuqaddamul lafzu fi ma'nahul haqiqi, maka didahulukan lafaz pada maknanya yang hakiki atas maknanya yang majazi. Makna hakikat dahulu daripada makna majaz. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sedekah untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Wa shalli alaihim, kata Nabi. Dan salatlah atas mereka. Tidak mungkin. Nah, itu baru tidak mungkin kita pakai makna hakikat fikih ya. Salat atas orang setelah kita ambil zakat, tidak mungkin itu artinya salat. Perkataan perbuatan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Berarti itu mesti ditakwil. Jadi yang dimaksud apa? Doa, atau kembalikan kepada asli lugatnya, asli bahasanya. Nah, itu makna hakiki dan makna majazi. Kita menemukan tangan 137. Ya, ta'arudul adillah. Ya. Apa contoh? Kita menemukan lafaz tangan di dalam Al-Qur'an. Apa arti tangan? Ya tangan. Tangan ya tangan, organ tubuh. Jadi kalau kita menemukan lafaz tangan dalam Al-Qur'an, kita artikan dulu tangan. Kalau ada sesuatu yang menghendaki bahwa tangan itu bukan tangan organ tubuh, berarti kita butuh dalil baru. Itu dalil baru. Ya, majma'al bahraini, pertemuan dua laut. Apa maksudnya? Bisa laut itu secara majaz artinya orang yang ilmunya banyak. Apakah artinya pertemuan dua laut, atau memang artinya adalah dua orang berilmu bertemu satu sama lain? Seperti itu jadinya. Makna asli dulu. Ya. Wal mujibu lil ilmi 'alal mujibi lidh-dhanni. Dan dalil yang menyebabkan adanya ilmu yakin, ini ilmu ilmi maksudnya ilmu yakin, alal mujibi lidh-dhanni, atas ilmu yang zan. Berarti dalil hadis mutawatir lebih didahulukan daripada hadis ahad. Lawannya kemarin kan jelas ya. Hadis kalau banyak yang meriwayatkan namanya hadis mutawatir. Kalau tidak banyak yang meriwayatkan namanya ahad. Nah, berarti hadis mutawatir lebih didahulukan daripada hadis ahad. Karena hadis mutawatir itu menyebabkan adanya ilmu yakin, sedangkan hadis ahad menyebabkan adanya zon. Atau dilalahnya ijma, mana yang lebih dahulukan? Ijma atau hadis? Ijma. Kenapa ijma? Ijma itu pasti benar.
Sedangkan hadisnya benar, pemahaman hadisnya belum tentu benar. Contoh masalah tarawih kan. Di masa Umar bin Khattab orang tarawih 20 rakaat dan tidak ada sahabat yang protes pada Umar bin Khattab. Diadu dengan hadis Siti Aisyah bahwasanya Nabi tidak salat di dalam maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Dalam riwayat lain lebih dari 13 rakaat. Contoh. Boleh enggak tuh diadu? Tak. Ya. Kalau diadu berarti Umar sudah salah. Umar sudah membuat salat lebih daripada yang dilakukan oleh Nabi. Kan itu jadinya tuh. Nah, makanya ijma lebih didahulukan. Tapi itu ijma sukuti dan ini berkaitan dengan sunnah ya, salat sunnah bukan salat wajib. Bukan pula ijma yang parah ya. Bukan pula ijma yang parah. Makanya hadis Siti Aisyah itu harus dikompromikan dengan dalil-dalil lain dan kita pahami dulu teksnya. Siti Aisyah mengatakan Nabi salat di dalam dan di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Berarti salat apa yang dimaksud oleh Siti Aisyah? Salat yang bisa dilakukan di dalam dan di luar Ramadan. Berarti ini bukan tarawih. Itu sebenarnya harusnya pemahamannya seperti itu. Siti Aisyah menyanggung salat Nabi di dalam dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Berarti ini pasti bukan tarawih. Karena tarawih itu salat khusus di bulan Ramadan. Berarti salat apa itu? Salat witir. Karena jumlah rakaatnya ganjil 11 rakaat. Berarti maksimal salat tarawih adalah 11 rakaat. Itu contoh. Salat witir. Maksimal salat witir adalah 11 rakaat. Sedangkan tarawih tidak ada hadis Nabi membatas-batasi. Nabi cuma bilang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Mau 2 rakaat jadi, 4 rakaat jadi, 8 rakaat jadi, 20 rakaat jadi. Jadi 2 rakaat pun boleh kalau kita pakai hadis Nabi. Tapi yang dilakukan sahabat 20. Yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat. Jadi tidak jadi soal tentang masalah bilangan rakaat 20, 36, 8, bahkan 2 rakaat sekalipun itu balik ke pilihan masing-masing. Yang penting salat malam. Tapi kapan baru bisa disebut tarawih itu leh? Baru bisa disebut tarawih kalau banyak rehatnya. Kalau banyak istirahatnya, karena tarawih itu aslinya salat yang banyak istirahatnya. Kalau cuma 2 rakaat berarti namanya bukan tarawih, namanya apa? Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Dapat pahala? Dapatlah. Ya kan berang lo orang salat 8 rakaat misalnya. Wah 20 Ustaz. Wah ikut Umar bin Khattab, orang ko 8. Ya 2, nah orang kan dapat pahala yo. Ayo. Nah aku protes apa? Yo dinamuannya tarawih. Ayo itu yo salah. Ya, kalau 8 ini mohon maaf ya, 8 rakaat 4 contoh. Itu istirahatnya cik. Kan cik istirahatnya tuh. Itu enggak tarawih namanya. Itu namanya tarwihah. Tarwihah, satu rehat. Baru disebut tarawih itu minimal 3 rehatnya ya Saudi ya. Jamaah itu 3. Baru tarawih. Tapi kalaupun 2 rakaat enggak masalah. Enggak masalah 2 rakaat. Tetap disebut qiyam Ramadan. Tarawih itu di masa Umar bin Khattab baru disebut tarawih. Lanjut. Wa dzalika kal mutawatiri wal ahad, dan itu seperti hadis mutawatir dan hadis ahad. Fa yuqaddamul awwalu, maka didahulukan yang pertama, maksudnya didahulukan yang mutawatir, illa ayyakuna amman, kecuali yang mutawatir itu umum. Fa yukhassu bitsani, maka ditaksis dengan yang kedua. Hadis mutawatir ini sangat umum. Ya, sangat umum. Kullu ummati yadkhulul jannah gitu kan. Ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, terlalu umum. Baru nanti ada dalil-dalil lain yang menjelaskan bahwasanya ada juga orang-orang yang masuk neraka walaupun tidak kekal seperti itu ya. Jadi boleh taksis dalil pertama dengan dalil kedua. Bahkan taksis ayat Al-Quran dengan hadis kan sudah kita bahas juga sebelumnya ya. Al-Quran bisa dikhususkan dengan hadis. Kama taqaddama min takhsisil kitab bi sunnah, sebagaimana terdahulu dari taksis mengkhususkan kitab dengan sunnah, dengan hadis. Wan nutqu, ya wan nutqu alal qiyasil jali. Wan nutqu min kitabin aw sunnatin alal qiyasil jali. Dan teks an-nutqu itu teks tertulis didahulukan dari kitab dan hadis, dari Al-Qur'an dan hadis didahulukan atas qiyas jali, atas qiyas yang jelas. Walaupun qiyas ini jelas tetap didahulukan dalil. Ya, kuda itu wajib zakat enggak? Ya secara qiyas sama-sama kendaraan, mau junto
sama-sama kaki ampe, dagingnya sama-sama halal, kan jali kias. Sama-sama ratu, lo lebih berharga lo lebih daripada untuk bakun wajib zakat nas. Didahulukan walaupun ya kiasnya jelas nih, tapi ada nas gimana lagi ya. Permata, batu, berlian lebih mahal pula sebagiannya daripada emas. Wajib zakat nak indah walaupun tuh kias jali itu ya. Nah, batu karena ada nutku illa ayakuna nutku aman fa yukhassu bil qiyas, kecuali nutkunya umum sama seperti tadi. Jadi bukan dihapus, bukan dihilangkan, bukan diadu, tapi ditaksis boleh. Kama taqaddam. Wal qiyasul jaliyu 'alal khafi, dan qiyas jali didahulukan atas qiyas yang khafi. Wa dzalika ka qiyasil illati 'ala qiyasi syabahi, seperti qiyas kesamaan ilat dengan qiyas kesamaan keserupaan saja. Ini agak mirip, ini memang sama ilat, itu berbeda itu ya. Ya pokoknya ini umumnya apa? Yang kuat diambil daripada yang lemah. Yang kuat lebih didahulukan daripada yang lemah. Fa in wujida fin nutqi, maka jika ditemukan dalam teks nutqi min kitabin aw sunnatin, dari Al-Qur'an atau sunnah, ma yughayyirul asla, apa yang mengubah asli, mengubah kondisi asal, artinya apa? Ketiadaan yang asli. Aslinya kan segala sesuatu, kemarin kita bahas apa? Aslinya segala sesuatu itu tidak ada. Dan ada dalil yang menyatakan bahwa itu ada. Alladzi yu'abbaru an istishabihi bistishabil hal. Yang ditakbir dari mengistishabkannya dengan istishab al-hal. Ini istishab hal namanya ya. Kemarin kan kita sudah bahas istishab ya. Kondisi dahulu kita bawakan kepada kondisi saat ini. Fawadihun annahu yu'lamu bin nutqi, maka jelas hal itu diketahui dengan teks, dengan dalil. Wa illa lam yujad dzalika, maka jika tidak ditemukan hal itu, fayustashabul hal, maka diambil yang dibawa adalah al-hal yang sekarang, ay al-adamul asli, artinya ketiadaan yang asli, ay fayu'malu bihi. Lah, contoh kita menemukan dalil bahwa rukun wudhu itu ada 4 dalam Al-Quran. Ya, dalil rukun wudhu itu dalam Quran 4. Basuh wajah, basuh tangan, basuh usap kepala, dan basuh kaki. Itu minimal rukun. Ditambah dengan tartib berurutan. Ditambah dengan rukun qalbi, niat. Totalnya ada 6. Kira-kira ada kemungkinan enggak turun ayat yang menyatakan bahwa rukun wudhu itu dikorting jadi 2 saja? Ada kemungkinan enggak? Bisa jadi? Bisa jadi ya dok. Tapi kita menemukan enggak? Kalau enggak menemukan berarti apa? Itu yang kita istisab. Kalau enggak ada dalil ya sudah, jangan ditukar-tukar perlu rukun wudhu yang 6 nih jadi 2. Harus ada dalil. Jangan pakai kemungkinan. Kias lu. Sabdi. Itu kapi ya tuh. Kapi ya. Betul. Sebab ingkar ijma. Gini ya. Siwak ini kan sunnah nih. Bersiwak itu orang yang mengingkari bersiwak itu sunnah kafir. Lain dengan orang yang tidak mau bersiwak, beda ya. Mengingkari kesunahan siwak kafir. Siwak saja nih yang sunnah. Atau mengolok-olok bersiwak kafir. Kok Ustaz jadi takfiri pula. Wah, ya, Ambo ngaji lah banyak lah mengkafirkan orang ini. Contoh sifat 20 ya. Mengingkari sifat 20 kan kafir itu sebenarnya. Mengingkari Allah ada kafir, mengingkari Allah Maha mendengar kafir, mengingkari Allah Maha kuasa kafir. Diingkari apa yang diingkari? Wujud diingkari kafir, hidam diingkari kafir, baqa diingkari kafir. Ini mengingkari 4 rukun wudu. Iya. Kalau misalkan diingkari ya no lah, diingkari niat oke, khilafiyah. Diingkari tertib oke, khilafiyah. Tapi ini yang diingkari 2 nih, ya. Mengusap kepala dan membasuh kaki itu tapi bawa Kang Ece. Ya kapi itu. Sebenarnya alun yang ngecek kaki Allah masuk neraka, nombor kapi.
Tapi itulah ya kondisi kita sekarang. Lanjut. Al-mufti wal mustafti. Mufti orang yang memberi fatwa, mustafti orang yang minta fatwa. Nah, ini usul fikih harus belajar kita sampai terakhir. Agar tahu kita syarat jadi ustadz itu apa. Mufti itu mujtahid. Orang yang mengambil hukum langsung kepada Al-Quran dan hadis. Jangan orang baru mustafti sudah berlagak jadi mufti. Mufti ini sama dengan mujtahid. Mustafti ini orang minta fatwa sama dengan muqallid. Ya, muqallid. Saya dulu itulah ange-ange masalah taklid, ijtihad itu sekitar 2016 2017 kan. Orang tidak mau taklid, maunya berijtihad. Dalil sudah bisa kita baca semua, Al-Quran bisa kita baca, hadis bisa kita baca, berarti kita harus tahu dalil. Baru amal itu sah. Kalau kita tidak tahu dalil berarti kita amalnya tidak sah. Maka saya buat cerita di Facebook. Dah Ustadz ceramah, Ustadz ini ceramah pakai kitab mazhab. Jadi yang dia sebut menurut Imam Syafi'i seperti ini. Imam Nawawi berkata seperti ini. Imam Ghazali berkata seperti ini. Ada jamaah protes. Ustadz kalau ceramah itu harusnya Ustadz bawa Quran dan hadis. Jangan ulama ini, jangan imam ini, imam itu. Kita ini beramal Ustadz harus tahu dalil. Kalau tidak tahu dalil, tidak sah amal kita, tertolak dalil kita. Kalau kita tidak tahu dalil Ustadz, kata orang awam nih. Ustadz ini tengok lagi pada si awam. Oh gitu ya? Iya Ustadz. Nah gini aja lah. Bapak udah sunat? Udah Pak. Tadi Bapak bilang beramal kalau tidak tahu dalil tidak sah. Tidak sah. Kapan Bapak sunat? Pas SD Ustadz. Tahu Ustadz Bapak dalil sunat itu apa? Tidak Ustadz. Nah berarti sunat apa itu sah atau tidak? Kalau Bapak katakan sah, berarti Bapak menjilat ludah sendiri. Tadi Bapak bilang beramal itu harus tahu dalil. Sedangkan Bapak tadi bersunat tanpa tahu dalil. Kalau Bapak bilang tidak sah, berarti bilang sunat sekali lagi. Jadi, nah, beramal itu bukan harus tahu dalil. Tahu hukumnya lah jadi. Awam itu tidak perlu tahu dalil innama harama alaikumul maitata. Awam itu cukup tahu bangkai haram. Selesai. Ya, seperti dia. Tidak perlu pula awam tahu itu surah Al-Baqarah 172 sebelah kiri tengah. Tidak perlu awam seperti Ustaz Adi Hidayat pula. Aku awam dituntut tahu dalil. Harus tahu dalil Ustaz. Harus hafal dalil Ustaz. Tidak sah sedonya malawak jadi. Awam tuh cukup tahu hukum, bukan dalilnya. Hukum praktis tibanya itu kan. Rukun wudu 6. Sunah-sunah wudu banyak. Ya, disunahkan mendahulukan yang kanan. Setelah sholat kita baca doanya ini. Coba tanya masalah wudhu saja pada orang awam normal lah ya, orang awam normal. Kamu tahu enggak dalil semua amal dalam wudhu itu? Pasti awam ini bilang enggak tahu saya. Terus yang kamu tahu apa? Yang saya tahu guru saya nyuruh saya seperti ini. Itu namanya apa tuh? Taklid. Boleh taklid? Boleh. Asal kita bertaklid pada orang alim. Enggak boleh taklid pada orang tolol. Mama Gufran taklid itu Samsudin ini enggak boleh. Ya, taklid itu pada orang alim boleh. Nah, ini mufti dan mustafti. Kita baca sekarang ya. Wa min syartil mufti, dan di antara syarat mufti wa huwal mujtahid, dan dia mufti itu adalah mujtahid, ayakuna aliman, adalah dia alim dengan apa? Bil fiqhi, dengan ilmu fikih. Apanya? Aslan wa far'an. Mana bagian usul dari fikih, mana bagian furu' dari fikih. Salat wajib itu usul dalam ilmu fikih. Bukan usul fikih ya, tapi perkara usul dalam ilmu fikih. Mana yang tidak boleh khilaf di situ, mana yang boleh khilaf. Itu usul dan furu' nih. Ya, mana yang usul, mana yang furu'. Aslan wa far'an, khilafan wa madhaban. Khilaf, mana yang khilaf? Ulama mazhab pun khilaf. Mana yang mazhab mu'tamad mazhab, di mana mazhab Syafi'i tidak ada khilaf di situ. Kesunahan kunut itu sepakat mazhab Syafi'i. Bedanya apa? Doa Umar bin Khattab dalam kunut itu baru khilaf. Ya Allah aslihna, ya seperti itu. Ya Allah marfa'anna, Allah makshif anna, itu baru khilaf. Ai bi masailil fiqhi, artinya dia tahu dengan masalah-masalah fikih.
wa qawaidihi dan kaidah-kaidahnya, wa furu'ihi dan cabang-cabangnya, wa bima fiha minal khilafi dan dengan perkara-perkara di dalam ilmu fikih itu berupa khilaf. Dah khilaf tahu dia. Mana yang boleh khilaf, mana yang tidak boleh khilaf harus tahu dia. Aurat perempuan mana yang tidak ada khilaf contoh. Tahu dia batasan tidak ada khilaf. Tapi kalau sudah membahas khilaf misalkan tapak kaki perempuan itu ya khilaf. Ya. Liyadhhaba ila qaulin minhum agar dia bisa bermadhab, liyadhhaba, bisa dia bermadhab kepada perkataan dari ulama minhum dari mereka. Wala yukhalifuhum dan dia tidak menentang mereka, menentang ulama. Bi ayyuhditsa qaulan akhara dengan membuat-buat perkataan lain. Mazhab 4 dah jelas nih, ini khilaf. Ya, aurat perempuan apa saja? Wajah dan tangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan aurat itu apa? Seluruh tubuh. Jadi cadar dalam mazhab Syafi'i itu belum memenuhi syarat. Kawan-kawan Ustaz Budi merasa kamilah yang lebih Syafi'i karena kami bercadar, enggak juga. Karena dalam mazhab Syafi'i bukan cadar yang wajib kalau muktamadnya, tapi yang wajib burqa. Sadonya satu titik. Bukan cadar ninja. Bukan. Nah, berarti bagaimana? Ya, itu khilafiyah. Itu khilafiyah. Apalagi seluruh wajah. Sebagian mengatakan wajah dan tangan. Sebagian mengatakan batasan tangan itu sampai sini. Ada juga ila mazahra minha surat An-Nur itu. Ada yang mengatakan batasan aurat perempuan tangan sampai sini. Tapi kemudian dia buat enggak batasan aurat perempuan sampai ketek. Ah, itu enggak ada cerita. Itu sehingga dia apa? Yuhditsu qaulan akhar. Dia buat perkataan baru. Ah, itu perkataan baru. Nah, sama seperti masalah teh atau milkul yamin dulu. Milkul yamin. Nah, dosen di Solo yang menyatakan bahwasanya perempuan merdeka boleh milkul yamin berhubungan badan dengan laki-laki merdeka dengan syarat ada komitmen walaupun tanpa akad nikah. Itu qaulan akhar. Itu yang bid'ah. Itu bid'ah. Ya, rukun wudu 2 itu bid'ah. Yang pengganti menjadi patokannya. Iya. Utama itu campak. Yes, kan pengganti. Itulah. Jadi listilzam ittifaqi min qablihi. Enggak listilzam ittifaqi man qablahu. Karena dia harus menyesuai orang sebelumnya. Ya. Karena dia harus menyesuai orang sebelumnya. Harus kita sesuai dengan orang sebelum kita. Ini masalah agama, ini bukan masalah teknologi. Yang kita buat-buat pula kalam yang bertentangan dengan ulama-ulama sebelum kita. Inilah yang menjaga agama ini ya. Dan ulama khalaf dan ulama salaf itu tidak berbeda. Kalau ada orang mengatakan kami ikut ulama salaf, tidak ikut ulama khalaf, itu orang tukang fitnah nomor 1 berarti. Kenapa? Karena dia menuduh ulama-ulama khalaf bertentangan atau berbeda dengan ulama salaf. Ulama khalaf dan ulama salaf itu sama, tidak berbeda. Nah, dengan bagaimana mereka menyesuai atau menyamai ulama-ulama sebelumnya? Bi'adami dhahabihim ilaihi ala nafihi, dengan tidak bermazhab mereka kepadanya ala nafihi atas menafikannya, dengan tidak bermazhab dengan mazhab yang menentang mazhab-mazhab sebelumnya. Ini pembahasannya sebenarnya lebih detail dalam Minhajul Usul. Minhajul Usul itu lebih detail sebenarnya. Misalkan nih ijma, masalah ijma ya, ada 4 ulama dan masing-masing punya pendapat 4 berbeda-beda. Kemudian mati satu, sampai mati 3 ulama ini mereka tetap kokoh dengan pendapat tersebut. Sampai ulama masing-masing punya pendapat, sampai kemudian masing-masing punya murid. Satu ini tidak punya murid, yang satu tidak punya murid, sehingga pendapatnya hilang. Berarti tinggal berapa pendapat? 3. Mati pula murid dari 3 orang ini. Kemudian datang orang di masa setelahnya, tidak boleh dia keluar dari pendapat 3 ini. Kenapa? Walaupun ini khilafiyah, tapi umat berijma bahwa khilaf itu tidak lepas dari yang 3, gitu loh. Ya. Kalau mau khilaf kita, maka tidak boleh keluar dari, makanya mazhab yang 4 itu ijma umat. Kalau mau khilaf tidak boleh keluar dari mazhab yang 4.
Karena mazhab kan khilaf, Ustaz. Berarti ini masalah khilafiyah. Betul. Memang khilafiyah. Tapi umat berijma bahwa khilaf tidak akan keluar dari 4 mazhab. Makanya Ibnu Rajab Hambali itu marah betul dia kalau ada orang keluar dari mazhab yang 4. Penapik syaz diangkit-angkit. Ya. Itulah. Dapat Mu'tazilah, dapat Syiah. Yang diangkat-angkat. Lanjut. Ya. Wa ayyakuna kamilal adillati fil ijtihadi, dan bahwa adalah dia sempurna dalil dalam berijtihad, sempurna dalil dalam berijtihad, atau kamilal alah ya, dalam cetakan lain sempurna alat dalam berijtihad, arifan bima yahtaju ilaihi, mengetahui dia dengan apa yang dia butuhkan kepadanya. Dia tahu apa yang dia butuh, fistinbatil ahkam, dalam menetapkan hukum. Apa saja yang dia butuh? Minan nahwi, nyatalah berupa nahu, ilmu nahu, harus tahu dia nahu. Enggak pernah itu kitab. Istihad loh. Al-Qari'ah. Terlalu yasin wahaisin. Tapi banyak tinggi. Itulah. Ditipu yang begitu aja mau orang, apalagi ditipu dajjal. Enak. Wal lughah, dan bahasa, harus tahu dia bahasa Arab. Wa ma'rifatir rijal, dan harus tahu dia rijal ar-rawin, perawi hadis. Sehingga dia tahu hadis ini sahih atau dhaif atau munkar atau muttarib. Dia harus ahli hadis. Makanya Imam Syafi'i itu ahli hadis. Imam Syafi'i itu jangan dikira ahli fikih saja, ahli lughah, ahli hadis, ahli tafsir, ahli semuanya Imam Syafi'i. Termasuk Imam Mujtahid yang 4 juga. Ustaz, Imam Malik itu pendiri mazhab Maliki ya. Mazhab Maliki itu apa? Fikih. Berarti Imam Malik ini ahli fikih. Ya, tapi jangan dianggap Imam Malik itu ahli fikih saja. Beliau ahli semua ilmu. Konsennya ke fikih gitu ya. Nah, tapi puncak ilmu tentu yang akan diamalkan. Kesimpulan dari seluruh sumber. Kesimpulannya tentu fikih. Ya. Tapi puncak ilmu itu kan takut pada Allah, itu ilmu untuk kita. Tapi ilmu untuk orang lain fikih, ujung-ujungnya fikih. Orang baru masuk Islam yang akan kita ajarkan tentu fikih dulu, cara cebok segala macam. Terus lil akhbari liyakhudha birwatil maqbuli minhum dunal majruh. Ya, dia tahu perawi lil akhbar bagi hadis-hadis, liyakhudha agar dia bisa mengambil birwatil maqbul dengan perawi-perawi yang diterima minhum dari mereka, dunal majruh, bukan perawi cacat. Majruh itu yang cacat. Ya, yang luka kan, al-jarhu wa ta'dil, kan ada ilmu dalam hadis al-jarhu wa ta'dil. Kemudian apalagi yang harus dia punya? Wa tafsirul ayatil waridah, dan ilmu tafsir, menafsirkan ayat-ayat yang datang fil ahkam, dalam hukum. Tapi ayat-ayatnya ayat-ayat hukum harus tahu dia tafsirnya. Tidak semua ayat juga. Ya, alif lam mim apa tafsirannya? Tidak tahu saya. Berarti kamu bukan mujtahid. Enggak gitu juga. Alif lam mim itu bukan ayat hukum. Ayat hukum itu contohnya walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Itu dalil hukum tentang iddah perempuan yang suaminya meninggal. Kalau alif lam mim yasin apa artinya? Itu berkelebihan lo tadi itu dia. Wahai sin loh. Ya. Dan tafsir apa lagi? Tafsir al-akhbar al-waridah fiha, dan tafsir untuk hadis-hadis yang datang padanya persoalan. Liwafiqa dzalika fi ijtihadihi, agar dia menyesuai hal itu dalam ijtihadnya. Wala yukhalifuhu, dan tidak menentangnya. Harus tahu dia hadis, tahu dia ayat. Ya, ini masa ada orang bilang doa bersama bid'ah. Padahal dalam Al-Qur'an ada doa bersama. Enak, Rabbana zalamna anfusana. Kalau ada orang bilang doa bersama bid'ah, berarti ini nih enggak cukup alat untuk berijtihad. Kalau orang tidak mau doa bersama tidak masalah, tapi kalau membid'ahkan doa bersama itu jadi masalah. Satu yang menyalahkan. Yang menyalahkan jadinya. Ya. Kalau tidak mau doa bersama tidak masalah. Mau doa sendiri, mau doa bersama itu pilihan masing-masing. Tapi kalau sudah menyalahkan, nah ini yang jadi soal. Wa ma dzakarahu min qawlihi 'arifan ilaih, dan apa yang disebutkan oleh musannif dari perkataannya 'arifan, mengetahui si mujtahid itu sampai habis, min jumlati alatil ijtihad, adalah gabungan dari alat-alat ijtihad. Nahu, bahasa Arab, ya, itu alat-alat ijtihad.
Wa minha ma'rifatuhu biqawaidil usuli wa ghairi dzalika. Dan diantaranya dia juga mengetahui kaidah-kaidah usul dan selainnya demikian. Tahu dia kaidah-kaidah usul. Al aslu fil amri lil wujub. Enak. Al aslu fil asya al ibahah. Itu kaidah usul fikih. Wa min syartil mustafti, dan di antara syarat mustafti, orang yang minta fatwa, ayyakuna min ahli taklid, bahwa adalah dia dari orang yang ahli taklid. Oh, taklid pun ahli. Saya ahli apa? Ahli taklid. Ahli ngikut ulama. Wa fayuqallidal mufti, sehingga dia mengikuti mufti fil fityah, dalam fatwa. Lah, mujtahid tidak boleh taklid pada mujtahid lain. Mujtahid tidak boleh taklid pada mujtahid lain. Makanya muqallid pun ada syaratnya. Apa syarat muqallid? Bukan mujtahid. Karena dia kalau sudah mujtahid tidak boleh taklid kepada yang lain. Jadi Imam Syafi'i kenapa keluar dari mazhab Imam Malik? Karena tidak boleh lagi beliau taklid pada Imam Malik. Orang marah tuh, sebagian murid Imam Malik marah. Kamu mengkhianati guru kamu. Ambuatlah sekolah cie. Enggak, bukan buat sekolah cie. Memang tidak boleh lagi Imam Syafi'i itu taklid pada Imam Malik. Karena beliau juga sudah mujtahid. Boleh enggak dokter sekarang dia sakit, anak istrinya sakit atau dia sendiri sakit. Menurut dia obat yang tepat itu A. Tapi menurut dokter yang lain obat yang tepat itu B. Sekarang dia pakai pendapat dia atau pakai pendapat dokter yang lain? Iyalah. Kalau dia pakai pendapat dokter yang lain berarti dia secara tidak langsung menyatakan kalau ya berarti dia salah. Ya sudah, dia rujuk dulu pendapat dia, baru dia ikuti pendapat lain. Itu model itu jadi. Ya. Nah, makanya jadi kasus kalau suami istri dia sama-sama mujtahid. Suami istri sama-sama mujtahid. Kemudian si suami menganggap bersentuhan kulit itu batal. Menurut istri tidak batal. Bertikai kedua-duanya. Gimana solusinya? Ada satu. Solusinya satu, datang ke pengadilan, tanya pada hakim. Nah, itu masuk kaidah. Ya, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Putusan hakim menghilangkan khilafiyah. Kalau sudah hakim memutuskan ada khilaf leh. Contoh misalkan di sini ada masjid, khilaf pengurusnya, kiblat kemana? Yang satu pakai metode kompas, yang satu pakai metode bayangan, yang satu pakai koordinat GPS. Terbayang ya, cara menentukan kiblatnya beda-beda nih. Yang satu pakai koordinat, diambilnya titik 0 kutub utara, titik koordinat Makkah, titik koordinat Payakumbuh, diambil garis, dapat kiblat. Yang pakai kompas langsung pakai nomor. Yang pakai bayangan, jam 2 balik di Siko, jam 2 balik di Makkah, pas matahari di atas Ka'bah. Berarti di Siko jam sampai sore. Ya, contoh jam sampai sore. Ini cuma 2 kali setahun ya. Cuma 2 kali dalam 1 tahun matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Sekarang 3 orang ini masing-masing berbeda dan tiga-tiganya ahli, sama-sama ahli, tapi cara ngukurnya beda-beda. Bertikai, kiblat harus kemari, yang ngecek harus kemari, yang cek harus ngecek kemari. Ya bedanya mungkin 2 derajat, 3 derajat. Pendapat mana akan diambil? Gimana caranya itu? Bayangankah, kompaskah, atau koordinat? Nggak bisa. Sebab jamku khilafiyah. Kan beda sampai semini, geser bayangan. Itu masing-masing metode ini zon tuh, enggak ada yang yakin. Kompas tuh zon, bayangan itu zon, koordinat pun zon. Karena koordinat kalau kita pakai bumi bulat hasilnya beda, koordinat kalau kita pakai bumi datar hasilnya beda. Kelengkungan bumi kan harus dipertimbangkan juga. Ya, itu baca rohnya, itu yang jadi soal. Maka ketiga-tiganya harus pergi ke pengadilan agama. Hakim ini nak tentu ilmu karena bisa. Pergi dia ke pengadilan agama, apa yang diputuskan oleh hakim terangkat khilaf. Ya siap. Harusnya
masalah imam waris pun banyak ada dua. Nah, jadi itu ya. Di orang taklid mujtahid tidak boleh bertaklid. Fa illam yakuni syakhsu min ahli taklid, kalau tidak adalah seseorang itu dari ahli taklid, biangkana min ahli ijtihad, dengan bahwa dia adalah orang ahli ijtihad, falaisa lahu ayastaftiha, maka tidak boleh baginya minta fatwa. Yastaftiha, minta fatwa, tidak boleh. Kama qala wa laisa lil alimi, sebagaimana berkata musannif, wa laisa lil alimi, dan tidak boleh bagi orang alim, ai al mujtahid, arti orang alim itu adalah mujtahid, ayu qallida, bahwa bertaklid. Tidak boleh orang alim bertaklid. Li tamakkunihi minal ijtihad. Ini masalah taklid nih ya. Mujtahid tidak boleh bertaklid. Tapi kalau dia tidak menyampaikan fatwanya boleh. Sampai seorang ulama mazhab Maliki ke Indonesia, dia tidak boleh. Kalau dia mujtahid, dia tidak boleh ikut mazhab Indonesia. Dia tidak boleh ikut. Jadi dia tetap harus berpegang teguh dengan mazhab Malikinya. Tapi dia tidak boleh juga berfatwa dengan mazhab Maliki di Indonesia. Ya, yang satu karena dia pakai zon dia untuk amal dia sendiri. Yang satu lagi masalah menjaga stabilitas umum. Nah, fatwa pula dia anjing halal nanti kan heboh orang. Mazhab Maliki. Kalau yang berjamaah bersama masyarakat itu ada juz. Boleh. Tapi mazhab Syafi'i itu lebih ketat daripada mazhab Maliki ya, terutama masalah najis. Iya. Dari masjid pun tidak tahu kesuruhan sedang sholat dan BWC pemandangan Ini orang luar negeri. orang luar. Orang luar. Ini letakkan ini tidak sesuai itu kita sama komersi. Balik risiko. Sama Jawa, wak pergi ke Turki, atau pergi ke Pakistan, waladhalin. Ya macam amin lo, wak. Jadi siapa jago itu? Orang aminnya sir. Nah amin bagi orang-orang mazhab Hanafi itu aminnya sir. Itu tuh bukan hal masalah batal atau tidak batal, bukan masalah halal haram. Itu kan masalah mutamimat saja, penyempurna. Jadi jangan kali-kali nalo masalah itu. Ya. Itu penyakit itu. Namanya hubus syuhrah lagi itu. Kan ada penyakit orang sekarang ingin beda saja dengan mainstream. Saya tidak mau mainstream. Orang biasanya tahiyat seperti ini. Kalau di kita orang gini, saya enggak. Itu namanya syuhrah itu. Iya, ingin viral. Khalif tu'raf. Berbedalah kamu dengan orang lain, maka kamu akan dikenal. Itu kaidah. Khalif tu'raf. Itu niatnya sudah buruk. Ya. Kita katamkan ini. Para halaman lain seperti. Tik lain enggak? Nama-nama. Yalah. Kita cut berarti fikih ya. Ini aja kita tamatkan. Kalau sempat fikih kita bahas fikih nanti. At-taqlidu wal ijtihadu. Taklid dan ijtihad. Nah, ini mirip-mirip dengan yang tadi ya. Taklid dan ijtihad tadi mufti dan mustafti. Nah, wat taqlidu, taklid. Apa yang dimaksud dengan taklid? Qabulu qaulil qaili bila hujjatin. Menerima perkataan seseorang tanpa hujjah yadhkuruha yang dia sebutkan. Pak, apa hukumnya makan daging babi, Pak? Haram. Oke. Nah, itu namanya taklid. Kalau banyak-banyak Pak, apa dalilnya? Pak, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wat'i. Apa artinya, Ustaz? Babi haram. Oh iya. Fa'ala hadza, maka atas pendapat ini qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yadhkuruhu minal ahkam la yusamma taqlidan. Maka atas pendapat ini menerima perkataan Nabi di dalam perkara yang disebutkan oleh Nabi dari hukum-hukum la yusamma taqlidan, tidak disebut taklid. Nah, sekarang kita menerima perkataan Nabi itu taklid atau tidak? Taklid itu apa tadi? Menerima perkataan seseorang tanpa dalil.
Berarti menerima perkataan Nabi bukan taklid. Kenapa? Karena perkataan Nabi itu dalil. Kan menerima sesuatu tanpa dalil taklid. Perkataan Nabi itu dalil. Berarti kita mengikuti dalil. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang berkata, at-taqlidu, taklid adalah qabulu qaulil qail, menerima perkataan orang yang berkata, wa anta la tadri min aina qalahu, dan kamu enggak tahu dari mana dia dapat. Kamu yang enggak tahu. Ya, kita enggak tahu dari mana dia berkata itu. Ai la ta'lamu ma'khadahu, artinya kamu tidak tahu sumbernya fi dzalika, dalam perkara itu. Fa in qulna, maka jika kita katakan, kalau kita berpendapat, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas, sesungguhnya nabi itu adalah berkata dengan qiyas. Yang disampaikan nabi itu wahyu dari Allah atau nabi itu boleh berijtihad? Setiap kata yang keluar dari lisan nabi itu dituntun Allah atau nabi berijtihad juga? Atau ada yang dari pikiran nabi? Itu khilafiyah ulama. Iya. Kurma itu sebenarnya kalau kecik Zakaria itu wahyu tuh. Batu. Andai orang-orang Madinah ikut saja tanpa was-was, insya Allah sampai hari kiamat kurma Madinah tidak perlu dikawinkan, akan berbuah terus. Itu kecik Zakaria. Sebab makanan yang tidak ada saja diadukan oleh Nabi. Tapi kan masalahnya sebagian dek ragunya dikawinkannya juga. Kan itu kejadian di Madinah ya. Bukan ragu dengan kenabian Nabi, tapi tidak biasa. Nanti disampaikan Nabi kok tidak biasa. Kita biasanya mengawinkan kurma. Sekarang Nabi nyuruh tidak perlu kawinkan kurma. Kalau kata saya Zakaria, andai orang Madinah seperti Abu Bakar As-Siddiq aja semuanya, itu pasti sampai kini kurma Madinah itu akan berbuah tanpa perlu dikawinkan. Itu kecek saya Zakaria. Bukan Nabi salah tuh. Bukan Nabi salah. Jadi dari apa yang penting dia dianggap umum jadinya semua. Ya, kan khilafiyah tuh lama. Tapi Nabi kan ada ijtihad. Pasti Nabi ada ijtihad. Contohnya dalam perang Badar, masalah tampik perang. Nabi awalnya ingin perang di sini. Dan ada sahabat lupa apa namanya mengusulkan lebih baik kita agak kate seketik. Batu. Gitu tutui akses air lawan. Perang Uhud ya. Perang Uhud kalah tuh. Perang yang menang, Wak. Perang Badar rasanya. Badar. Ya, perang Badar. Badar itu kan merampok. Perang Badar tuh, ya perang pertama menang kan, Wak, mengembargo, memutus jalan dagang Makkah dengan Syam. Ya. Kemudian pasukan Makkah pun mengutus 1.000 orang, sedangkan orang Islam cuma 300. Kan tidak langsung perang. Aduh siasat sebelumnya. Itu Nabi kan bermusyawarah. Nabi awalnya bermusyawarah ingin meletakkan pasukan di situ. Ada sahabat yang mengecek pasukan lebih baik di sini. Kita bisa cut akses air lawan kan seperti itu. Ya berarti ada ijtihad juga Nabi. Ya ada ijtihad juga Nabi. Ya, jadi Nabi jangan dianggap Nabi itu seperti avatar ya. Semua tangan Nabi ya pasti secara hakikat kita pun ini Allah yang menggerakkan tangan kita secara hakikat. Tapi secara zahirnya Nabi jangan dianggap seperti robot yang semua perkataan pergerakan Nabi itu digerakkan oleh Allah semua. Nabi juga punya keinginan. Ya, walaupun keinginan Nabi pun artinya keinginan Allah. Itu makanya ilmu ku jangan dicembuaduan. Ku hakikat segala sesuatu di atas muka bumi ku Allah nan matur. Sampai yang buang ku Allah nan matur kah. Oke. Sakit pun. Tapi masalahnya secara zahir kan keinginan ambo mangke secara zahir. Nabi juga seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita katakan Nabi berijtihad, dia ijtihad dengan bahwa berijtihad Nabi dengan qiyas, fayajuzu ayusamma qabulu qaulihi taqlidan, maka boleh dikatakan mengikuti perkataan Nabi itu sebagai taklid, boleh. Sebagian ulama mengatakan Nabi berijtihad, kalau Nabi boleh berijtihad berarti mengikuti Nabi juga disebut dengan taklid. Lihtimalin ayakuna an ijtihad, karena ada kemungkinan bahwa sabda Nabi itu dari ijtihad bukan wahyu. Wa in qulna, dan jika kita katakan innahu la yajtahid, sesungguhnya Nabi itu tidak berijtihad, wa inna ma yaqulu an wahyin, hanyalah beliau itu berkata dari wahyu,
Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Fala yusamma, maka tidak dinamai menerima perkataan Nabi itu sebagai taklid bistinadihi ilal wahyi, karena disandarkan perkataan Nabi itu kepada wahyu. Kalau wahyu itu namanya bukan taklid. Wa ammal ijtihadu, dan adapun ijtihad, apa itu ijtihad? Fahuwa, dia adalah badlul wus'i fi bulughil gharadi, mengerahkan kemampuan dalam mencapai tujuan. Nah, makanya pelajar yang rajin itu juga disebut mujtahid. Semua orang yang berusaha kuat itu disebut dengan mujtahid. Badlul wus'i fi bulughil gharadi. Al-maqsudu minal ilmi liyahsulalahu, yang dimaksud adalah minal ilmi, berupa ilmu, liyahsulalahu, agar terhasil baginya ilmu, agar si mujtahid itu mendapatkan ilmu. Fal mujtahidu, maka seorang mujtahid, in kana kamilal alati, jika dia sempurna perangkat ijtihad, fil ijtihad, sempurna alat untuk berijtihad, menguasai logika, menguasai bahasa Arab, menguasai Al-Quran dan hadis, sempurna alatnya, kama taqaddama, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ini ijtihada, kalau dia lengkap alat ijtihad. Kemudian jika berijtihad dia fil furu', dalam perkara furu', fa asaba, maka benar dia berijtihad dan benar, falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala. Atas apa pahalanya? Ala ijtihadihi, 1 atas usahanya, wa isabatihi, 2 atas kebenarannya. Dia berusaha dapat 1 pahala, dia benar dapat 1 pahala lagi. Wa ini ijtahada fiha wa akhta'a, dan jika berijtihad dia dalam perkara furu' itu, wa akhta'a, dan salah dia, falahu ajrun, maka dia dapat 1 pahala saja. Atas apa dia dapat 1 pahala? Ala ijtihadihi, atas ijtihadnya. Karena dia berijtihad dapat 1 pahala. Karena dia salah dia tidak dapat pahala tambahan. Dia cuma dapat 1 pahala. Wasayati dalilu dzalik, dan akan datang nanti dalil hal demikian. Wa minhum man qala, dan di antara ulama ada yang berkata, kullu mujtahidin fil furu'i musibun. Nah, gini. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Yang batu ada berapa orang? Siapa yang salah di antara empat imam? Ustaz anggap menikah. Ada enggak yang salah di antara empat? Berijtihad kok, empat raga. Ada enggak yang salah? Kemungkinan salah. Tapi ada enggak yang salah? Kemungkinan salah tuh ada enggak yang salah? Ada 2 ulama mujtahid beda pendapat. Mana yang kira-kira benar? Salah satunya benar, yang lain salah, atau dua-duanya benar? Jadi salah satunya benar. Kan masalah masalah logika. Ya, masalah logika. Ya. Kalau kita katakan salah satunya salah, berarti kita tidak boleh taklid pada yang salah, kan begitu nih. Mana yang benar? Atau semuanya benar? Kalau semuanya benar, berarti kita saling menghargai aja, kan mantap. Coba lihat. Di antara ulama ada yang berkata bahwa setiap mujtahid dalam perkara furu' itu musib, benar. Binaan ala anna hukmallahi fi haqqihi wa haqqi muqallidihi. Ya, berdasarkan atas sesungguhnya hukum Allah itu ada pada hak dia dan hak muqallidnya. Istilahnya dia kan tidak salah kalau dia beramal. Dia berijtihad sekarang. Kalau dia amalkan hasil ijtihadnya kan dia tidak salah. Kalau murid-muridnya mengamalkan hasil ijtihadnya, murid-muridnya juga tidak salah. Berarti dia salah atau benar? Nah, ya kan begitu ya. Dia berijtihad, kemudian dia amalkan ijtihadnya. Murid-muridnya mengamalkan pula ijtihad gurunya. Salah enggak? Enggak. Kalau enggak salah berarti. Tapi kalau ijtihadnya berbeda dengan guru yang lain,
Guru ini beristihad juga, dia amalkan istihadnya, murid-muridnya juga mengamalkan itu. Yang ini salah enggak? Enggak salah juga. Berarti sudut pandang kita kalau kita memandang satu parsial, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi perhatikan. Ma'adda ilaihi ijtihaduhu. Selama dia amalkan apa yang ditunjukkan oleh ijtihadnya. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan semua mujtahid itu benar. Semua mujtahid itu benar. Imam Syafi'i benar, Imam Malik benar, Imam Abu Hanifah benar. Wala yajuzu. Tapi yang benar sebenarnya apa? Ada yang benar, ada yang salah. Kenapa? Di antara imam yang 4 ada yang salah enggak? Yang benar cuma 1. Yang 3 salah. Tapi kita tahu enggak siapa yang salah? Nah, itu masalahnya, enggak ada yang salah dong. Ya, kalaupun salah, dia tetap dapat 1 pahala. Kenapa Ustaz berani katakan salah? Yang mengatakan salah bukan saya, tapi Nabi. Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani, kata Nabi. Kalau seorang hakim berijtihad dan dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau seorang hakim berijtihad dan dia salah, berarti Nabi bilang ada kan salah. Tapi masalahnya bukan kita yang menjudge ini orang benar atau salah. Nah, dengan masalah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ketika terjadi prahara Ali dan Muawiyah itu kan, sahabat bilang itu ijtihad. Sehingga sahabat semisal Ibnu Umar abstain, menyendiri, malah beliau tidak mau ikut kisruh. Tapi ketika akan meninggal, itu penyesalan beliau salah satunya. Apa itu? Tidak ikut barisan Ali. Kan itu contoh. Karena beliau mujtahid juga, beliau mampu melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Terus, wala yajuzu, dan tidak boleh bahwa dikatakan. Apa yang tidak boleh dikatakan? Kullu mujtahidin fil usulil kalamiyati ay al-aqaidi musibun. Kalau dalam perkara furu, setiap mujtahid benar, oke. Tapi kalau dalam perkara usul, pokok-pokok agama, usul kalamiyah, pokok-pokok akidah, ay al-aqaid, tidak boleh kita katakan semua mujtahid benar. Ada Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Mu'tazilah, Wasil bin Atta, ada Imam Syiah. Ya, tidak boleh kita katakan ini kan khilafiyah. Ya. PAW itu dari Taimiyah atau Sukariatnya? Taimiyah nampak. Taimiyah. Jadi kalau dalam ya Tri Tauhid Ibnu Taimiyah. Kalau Tri Tauhid Ibnu Taimiyah. Jadi tidak boleh ya. Kalau dalam masalah akidah tidak boleh dikatakan ini khilafiyah, tidak bisa tuh. Kenapa? Li'anna dzalika yu'addi, karena hal tersebut akan menyebabkan kepada taswibi ahli dhalalah. Kita akan membenarkan ahli kesesatan jadinya. Orang sesat akan kita benarkan juga jadinya kalau kita anggap semuanya mustahid benar. Siapa saja ahli dhararah? Minan nasara, dari orang-orang Nasrani. Fi qaulihim bitathlid, dalam perkataan mereka dengan trinitas, tathlid, trinitas. Wal majusi, dan orang-orang majusi. Kenapa? Fi qaulihim bil aslaini lil alami, dalam perkataan mereka tentang 2 asal bagi alam, an-nur wa zalamah, cahaya dan kegelapan. Ini juga dipakai oleh orang-orang barat, God and evil. Jadi orang-orang Kristen yang tidak terlalu paham ya, orang-orang barat lah, itu mempertentangkan antara Tuhan dan iblis. Seolah-olah duanya setara. Kita enggak. Kita bukan mempertentangkan antara Allah dan iblis. Kita mempertentangkan antara kebaikan dan keburukan. Dan kita yakin kebaikan dan keburukan Allah penciptanya. Sekarang orang berzina, dihukum enggak? Yang menciptakan zina siapa? Allah. Berarti orang berzina dihukum enggak? Kenapa bukan Allah yang dihukum? Karena Allah pencipta zina, bukan pelaku zina. Enggak. Yang dihukum itu pelaku atau pencipta? Pelaku lah. Pelakunya, pelaku zina. Ya, itu kaji tauhidnya tadi itu. Allah tuh pencipta zina, bukan pelaku zina. Kalau kaji tasawufnya itu. Ya, itu ujian bagi Allah. Allah buat lubang-lubang untuk menguji kita. Kau lubang pencurian, kau lubang zina, kau lubang makan babi, kau lubang mabuk, kau lubang judi. Betul itu, Ustaz.
Beda sudut pandang ya, beda sudut pandang. Terus apa lagi? Wal kufar, dan orang-orang kafir fi nafihim tauhid, yang menafikan tauhid, wa bi'atsati rasul, dan mereka menafikan pengutusan rasul, wal mi'ad, dan hari berbangkit di akhirat, hari kembalinya manusia nanti, wal mulhidin, dan orang-orang ateis. Orang-orang ateis ini pintar-pintar semua nih. Tidak semua juga ya, banyak juga yang tolol ya. Tapi logikanya main ya. Tapi kebanyakan ateis itu salah. Kenapa? Karena kebanyakan ateis itu merasa menang karena selama ini mereka melawan orang-orang Kristen. Dan orang-orang Kristen itu antropomorfisme semua. Ya, misalkan pertanyaan, bisakah Allah menciptakan batu yang batu itu sangat berat sehingga Allah pun tidak mampu mengangkat? Contoh pertanyaan seperti itu. Itu kan hanya akan bisa disampaikan kepada orang-orang Kristen yang menganggap bahwasanya Allah, Tuhan itu fisik. Beda dengan kita. Ditanya pada kita, bisakah Allah menciptakan batu yang sangat berat sehingga Allah pun tidak bisa ngangkat? Batu itu fisik, ya. Allah tuh bukan fisik. Itu yang pertama. Sekarang kenapa batu itu bisa berat? Karena ada gravitasi. Yang bikin gravitasi siapa? Allah. Maka jawabannya apa? Enggak. Allah tidak bisa membuat batu yang sangat berat sehingga Allah pun tidak mampu mengangkat. Kenapa? Karena seberat-berat materi, seberat-berat batu dia tetap materi, dan Allah non materi. Itulah. Tapi kalau Tuhan orang Kristen kan pandai orang Kristen menjawab. Apalagi orang-orang Yunani, dewa-dewanya memang seperti manusia, atau orang India, Tuhan-tuhannya seperti manusia. Tapi kalau kita enggak, kamu salah, pertanyaan kamu itu salah. Kenapa? Karena kamu menganggap Allah itu mengangkat seperti adira yang mengangkat besi gitu. Terus apa lagi? Mulhidin ya, yang menafikan fi nafihim sifati, yang menafikan sifat-sifat Allah Taala, kal kalam. Mulhidin ini berarti di sini yang dimaksud orang-orang ahli kalam, orang-orang filsafat. Orang filsafat sesek ya. Yang menafikan sifat Allah, tidak ada sifat kalam, tidak ada khalqihi af'alal ibad. Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Seperti Mu'tazilah. Ku Mu'tazilah mulhidin ku. Berarti enggak menafikan kalam Allah, kemudian menafikan bukan orang ateis berarti ya. Mu'tazilah. Mu'tazilah salah. Kenapa? Karena Mu'tazilah menganggap Allah cuma menciptakan manusia, tapi perbuatan manusia sendiri yang membuat. Ya. Kemudian apa lagi? Wa kaunihi laisa mar'iyan fil akhirah, dan Allah tidak dilihat nanti di akhirat. Menurut mereka Allah tidak dilihat nanti di akhirat. Beda kita dengan Mujasimah dan Mu'tazilah apa? Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Mujasimah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mujasimah katakan Allah dilihat nanti di akhirat sebagaimana kita melihat bulan. Nampak? Ya. Pokoknya nampak cuma tuh, enak. Kalau menurut Mu'tazilah, Allah tidak mungkin bisa dilihat di akhirat. Semuanya punya dalil. Dalil Mu'tazilah apa? La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dalil orang-orang Mujasimah apa? Ila rabbiha nazirah. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah, kita nanti melihat Allah. Maksudnya apa? Wallahu a'lam. Ya, maksud melihat itu apa? Wallahu a'lam. Pokoknya berjumpa Allah. Apa maksud berjumpa? Apakah berhadap-hadapan? Ataukah seperti Syekh Habib Al-Bagir yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud itu mengenal Allah? Kan melihat itu artinya mengenal Allah sepenuhnya, sebagaimana iman para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu. Ya. Nah, jadi jangan dipahami seperti melihat perempuan sana nanti hak yang untuk laki-laki ya. Nah, orang kan seperti itu. Kenikmatan terbesar adalah melihat Allah. Atau bayang dia mungkin kalau senang wak jadi produksi berarti lebih senang wak jadi Allah alaikum. Saking indahnya Allah. Berarti yang dia bayangkan nanti bentuk. Sedangkan Allah itu tidak berbentuk. Ya, fisik. Allah itu bukan fisik. Nah, terus wa ghairi dzalika dan sebagai macamnya. Jadi kalau ada orang bilang Asy'ariyah dan Maturidiyah mengingkari bahwasanya Allah dilihat, nah belum baca kitab ini dia nih. Justru yang dibantah oleh Syekh Imam Haramain ini adalah orang-orang mulhid, orang-orang Mu'tazilah, bukan orang Mujasimah dibahas di sini.
Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban. Dan dalil orang yang berkata bahwa tidak semua mujtahid dalam perkara furu' itu benar. Kan ada tadi kita katakan sebagian ulama mengatakan semua mujtahid benar. Sebagian ulama mengatakan semua mujtahid belum tentu benar. Ada yang salah. Ini dalilnya nih. Pada dalilnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ijtahada wa asaba falahu ajrani. Siapa yang berijtihad dan benar maka dia dapat 2 pahala. Wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan siapa yang berijtihad dan salah dia maka dia dapat 1 pahala. Berarti Nabi katakan ada yang salah. Wa wajhud dalil, dan alasan pendalilannya, ya, arah dalilnya bagaimana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta'al mujtahida taratan, menyalahkan seorang mujtahid di satu waktu, wa sawwabahu taratan ukhra, dan membenarkannya di kali yang lain. Di satu kali Nabi salahkan orang, di satu kali lain Nabi benarkan orang. Berarti ada yang salah, ada yang benar. Intaha. Wal hadithu, dan hadis itu rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh 2 imam, 2 syekh, 2 guru, 2 profesor, Bukhari Muslim. Wa lafzul Bukhari, dan lafaz Imam Bukhari apa? Idza ijtahadal hakimu fa hakama fa asaba falahu ajrani. Jika berijtihad seorang hakim maka berhukum dia lalu benar dia, maka dia dapat 2 pahala. Wah, hakim itu mujtahid, bukan qadhi. Ya, hakim itu orang yang punya hukum, punya ilmu, punya hikmah, ya. Sebenarnya qadhi. Wa idza hakama, dan apabila berhukum dia, wa akhta'a, dan salah dia, falahu ajrun wahidun, maka dia dapat 1 pahala. Tapi hakim bisa juga disebut di pengadilan. Kenapa? Karena yang berhukum di masa Nabi itu kan yang ditunjuk Nabi. Berarti kan hakim ditunjuknya dari Nabi. Muaz diutus ke Yaman, kan Nabi menunjuk dia. Makanya hakim itu kan dalam bahasa Arab juga disebut pemerintah, ya. Hakim itu bukan hakim di pengadilan. Kalau qadhi khusus di pengadilan. Tapi kalau hakim mencakup semua. Contoh, sekolah negeri apa bahasa Arabnya? Al-madrasah al-hukumiyah. Iya kan? Kalau sekolah swasta al-madrasah al-ahliyah. Berarti kan hukumiyah. Jadi hukum, padahal itu tuh bukan masalah pengadilan kan, sekolah hukumiyah. Jadi hukum itu pokoknya pemerintah hakim. Kalau wali hakim itu siapa? Wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Walaupun bukan qadhi. Ini ada qadhi, ada qasim, ya kan? Ada qadhi, qasim, hakim. Itu beda-beda kerajaan. Walhamdulillah. Habis ya. Walhamdulillahi rabbil alamin ala sayyidina Muhammadin. Pakai sayyidina nih ya, Imam Makkah dan Madinah pakai sayyidina. Imam Haramain. Alhamdulillah, dan salawat atas penghulu kita Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya wasallam, dan memberi salam tasliman katsira, akan salam yang banyak, daiman abadan, senantiasa selalu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita ujian online ya. Yang nilai di bawah di atas 50 dikasih nanti sertifikat. Kalau di bawah 50 enggak jadi dapat sertifikat. Nah, nyo sahabat Nabi itu sabudi pasti ada aja non absen pada jajo Nabi. Pasti itu. Bahkan ilmu Nabi itu pun enggak serapi ilmu usul fikih yang kita ajarkan sekarang. Kan itu makonya kadang-kadang terpikir ya Pak, ya sahabat Nabi, baca sahabat Nabi maka bisa jadi orang alim. Hadisnya kan enggak kok toharah, kan ada Nabi anak takana sampaikan ya Nabi. Tapi kenapa bisa sahabat Nabi ilmunya komprehensif dan dia bisa beramal sesuai dengan ilmu, kenapa? Itu dijawab si Zakaria petang di Makkah. Itu non futuh itu. Jadi yang disampaikan oleh Nabi satu, tapi terbuka ilmu-ilmu lain oleh para sahabat. Makanya Muaz bin Jabal sebelum diutus ke Yaman itu tidak diberikan pendidikan intensif oleh Nabi sebelum dia jadi hakim di Yaman.
Nabi cuma alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Pacik dah do Muaz, kita buka ilmu tu. Jadi basobok tu kata saya Zakaria, basobok je orang alim lah, sobok je guru, itu bedanya je bara jazum dak dapat kau. Basobok je guru itu membuka sesuatu nan dak terbuka kalau awak dak sobok je guru. Orang bisa kalau sekedar membaca buku bisa di rumahnya. Kalau sekedar membaca buku bisa di rumah, tapi futuh enggak. Futuh itu harus berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan Nabi itu coba. Berjumpa di guru. Ah. Kalau guru orang kayak Hah? Guru gua? berjumpa di saat Ah. saya dapat ilmu dari online ke Enggak sadar. di kawat ke Iya iya. Iya iya. putus sana. Itu sana. Itulah. Beda. Zuknya beda juga. Rasanya beda juga. Ambona pribadi dulu di Mesir ambo nak mau talaki beraja ju guru nak mau. Orang beraja fatul qarib. Kecek ambo. Pak kalau beraja di pondok kok. Oh, kalau beraja pondok. Fatul qarib kan lah beraja. Warakat bisa beraja di Terbiah kan. Enggak beraja warakat juga lah di Mesir kah. Kecek ambo dulu. Beda. Lah hadirna ju guru. Kitab boleh sama, tapi futuhnya beda. Saya makin basobok lo aja guru lain berja kitab sama, beda lo nanti buka. Beda lo nanti buka. Ada yang tambah aja ini. Makanya ambo kini beraja ihya jo Buya Zamzami kan lah 5 tahun sejak 2009 balik, kini lah 2025. Berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun. Dah lama lah. Ambo ada aja tempo-temponya. Tapi Wak husnuzon saja. Nanda hadir ku awak dengan guru insyaallah dibukakan saja oleh Allah. Sebab niat awak ada kan. Rajaah tu. Tapi murajaah perlu jangan masuk ala futuh enggak perlu murajaah.